Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 55 dimulai dari ayat 10 sampai ayat 13. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat dimampukan untuk mendengar dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu adalah kekuatan, pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 55 dimulai dari ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik, ya. Setiap orang pasti menginginkan kehidupannya lebih baik. Maka banyak orang ya, ketika dia mencari kebahagiaan itu, dia banyak melakukan hal, ya. Setiap orang ketika dia menginginkan kehidupan yang lebih baik, maka dengan cara apapun sering dia lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah suatu hal yang harus kita renungkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Barang siapa ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, haruslah benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Haruslah menerima firman Tuhan dalam kehidupannya, dan haruslah mengimani, menghidupi kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih, bukan hanya manusia yang menginginkan kehidupannya lebih baik, tapi ternyata Tuhan sendiri pun menginginkan agar setiap umatnya memiliki kehidupan yang lebih baik, ya. Dan ini ternyata bukan hanya keinginan kita, ya. Bukan hanya keinginan kita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, tapi ternyata Allah juga menginginkan dan merencanakan hal yang baik dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Maka saudara yang terkasih, dalam rencana kita, dalam jalan kita, haruslah di dalam iman percaya kepada Tuhan. Allah ingin memulihkan kita. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita, Allah mampu, ya, memulihkan itu menjadi sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya terpenting bagi kita adalah cari Allah dalam kehidupan kita, ya. Maka itu yang dikatakan sebelum
teks khotbah kita ini dalam ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan di tengah, berseru kepadanya selama ia dekat. Ya. Karena Allah berkenan kepada orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Allah merupakan Allah yang merasakan sukacita ketika umatnya tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Maka Tuhan berseru kepada kita, carilah Tuhan. Ya, Yesaya mengatakan carilah Tuhan. Ya, Yesaya juga mengatakan tinggalkanlah kehidupan yang tidak baik. Bangsa Israel pada saat itu juga harus meninggalkan hal-hal yang tidak baik, yang mendukakan hati Tuhan dalam kehidupan mereka, yang mencari kesenangan bukan di dalam Tuhan, sehingga mereka mengalami banyak pergumulan. Maka saudara yang terkasih, setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik. Itu tidak salah. Ya, itu tidak salah. Tapi yang sering salah adalah bagaimana kita mencari kehidupan yang lebih baik itu dengan cara-cara yang tidak baik. Ya. Maka saudara yang terkasih, ingin hidup lebih baik, haruslah dengan cara yang baik. Apa cara yang baik? Yaitu dengan cara Tuhan, dengan jalan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari ya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik itu, ya, mari ya, kita harus tetap berjuang bersama dengan Tuhan. Jangan berjuang hanya dengan kekuatan kita sendiri. Jangan hanya berjuang hanya dengan mengandalkan kepintaran kita. Tapi mari kita berjuang bersama dengan Tuhan. Maka itu akan mendatangkan sukacita yang abadi bagi kita. Bukan hanya sukacita sementara, bukan hanya kebahagiaan di dunia ini. Karena Allah menginginkan kita bahagia di dunia ini dan bahagia di dalam kehidupan yang kekal. Ya. Allah menginginkan kita bahagia di dunia yang sementara ini dan bahagia juga kepada kehidupan yang abadi. Ini harus kita sadari. Ini harus kita imani. Ini harus kita percayai. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah kesukaan kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya, jangan sia-siakan. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan bukanlah sia-sia. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan, itulah kebenaran. Itulah kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari ya, bagaimana bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya merindukan kehidupan yang lebih baik saat itu. Demikian juga Allah, bahkan lebih daripada apa yang direncanakan oleh bangsa Israel. Tuhan telah rencanakan yang lebih baik kepada mereka. Ya, karena Allah menginginkan supaya umat manusia ciptaannya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih manusiawi, membahagiakan baik saat hidup di dunia ini maupun pada zaman yang akan datang. Maka saudara yang terkasih, Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat 13 ini adalah fokus kepada masa depan yang baru bagi umat Israel. Ya, masa depan yang baru bagi umat Israel, masa depan yang penuh dengan sukacita, tapi yang satu harus mereka tinggalkan adalah dosa mereka. Ya. Hal-hal yang tidak berkenan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Maka mereka diingatkan oleh Yesaya untuk mencari Tuhan dalam kehidupan mereka dan meninggalkan ya jalan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus yakini rencana Tuhan lebih baik dan lebih indah daripada apa yang kita rencanakan. Jalan Tuhan adalah jalan yang lebih baik daripada jalan yang kita sudah tentukan. Maka saudara yang terkasih, mari dikatakan dalam ayat 8 sampai ayat 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari serahkan masa depan kita kepada Tuhan. Ya, jangan perlu takut. Tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena Allah telah merancangkan yang indah di dalam kehidupan kita, jauh daripada apa yang kita rancangkan dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari, banyak jalan yang harus kita lalui. Tapi jangan sampai kepada jalan yang menyesatkan kita, jalan yang membinasakan kita, jalan yang menjauhkan kita daripada Tuhan, dan bahkan jalan yang melupakan Tuhan dan bahkan mengandalkan diri kita sendiri. Tapi mari kita berjalan di jalan Tuhan. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan dalam kehidupan kita, itu hanyalah proses menuju sukacita, kebahagiaan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Maka setialah terus berjalan di jalan Tuhan. Maka yakin dan percayalah, Allah kita adalah Allah yang sempurna. Maka dia tidak akan pernah salah dalam rancangannya. Allah kita adalah Allah yang sempurna. Maka dia tidak akan pernah salah dalam jalan-jalan yang telah ditentukan dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari. Ya, sepandai-pandainya manusia, dia hanya manusia yang lemah. Maka dalam rancangannya juga pasti banyak kelemahan. Dalam jalannya juga pasti banyak kelemahan. Tapi ingat, Allah kita adalah Allah yang sempurna. Maka tidak ada rancangannya yang salah. Allah kita adalah Allah yang sempurna. Maka jalannya tidak akan pernah salah. Maka saudara yang terkasih, mari mintalah hikmat daripada Tuhan. Ketika kita berjalan di jalan Tuhan, banyak kerikil-kerikil yang tajam kita jalani, kita hadapi. Tapi bukan itu membuat kita menyimpang ke jalan yang tidak benar. Tapi mari saudara yang terkasih, lakukanlah kebenaran dalam kehidupan kita. Karena dengan kebenaran yang kita lakukan, itu adalah menandakan bahwa kita setia kepada jalan Tuhan. Jalan Tuhan yang membawa kepada sukacita yang luar biasa. Allah mau membangun kembali umat Israel, bangsa Israel. Yerusalem yang tinggal puing-puing akan dibangun kembali. Umat Tuhan akan dihantar kembali dengan sukacita dan dihantar dengan damai sejahtera. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Allah sangat mengasihi kita. Ya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan mereka. Ya. Allah selalu setia kepada kita. Maka saudara yang terkasih, mari Allah akan memulihkan keadaan kita. Yang terpenting, mari kita tetap berpengharapan dan percaya kepada Tuhan. Karena apa saudara yang terkasih? Allah akan mengantar kita dengan sukacita dan dihantar dengan damai sejahtera. Karena dalam Tuhanlah kita merasakan damai sejahtera walaupun banyak tantangan yang kita hadapi. Karena apa saudara yang terkasih? Semua itu dapat diubahkan oleh Tuhan dengan sukacita yang penuh, yang tidak pernah kita bayangkan. Kita ingat bagaimana kisah Yusuf pada saat itu. Ya. Dia dijual, dibuang oleh saudaranya. Tapi ternyata kehidupannya lebih baik daripada saudaranya pada saat itu. Dan bahkan dia difitnah oleh istri Potifar pada saat itu. Ya. Dia pertahankan iman percayanya. Dia tidak mengambil kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan itu mendatangkan sukacita bagi dia. Dan dia meninggalkan semua itu, duka dan proses yang dialami, sehingga dia tidak memiliki dendam kepada saudaranya. Maka saudara yang terkasih, mari kita imani segala sesuatu dapat Tuhan ubahkan menjadi sukacita. Walaupun pergumulan sekalipun, walaupun kecurangan yang dilakukan orang sekalipun, walaupun rencana yang tidak baik
yang direncanakan orang kepada kita, ketika kita bersama dengan Tuhan, itu boleh berubah menjadi sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ya, dan kita lihat, ya, dalam teks kita ini pembebasan yang digambarkan itu, ya, pembebasan yang menggembirakan itu digambarkan dengan gunung dan bukit-bukit yang bergembira, serta pohon-pohon di padang yang akan bertepuk tangan. Ya, ini kita lihat dalam ayat 12. Ya, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Inilah gambaran sukacita yang luar biasa ketika Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Maka sukacita itu digambarkan adalah sukacita yang luar biasa, sukacita yang meluap-luap. Maka saudara yang terkasih, mari saatnya lah kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita menginginkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik adalah kehidupan yang hidup dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Maka inilah kabar sukacita yang disampaikan melalui khotbah kita ini. Ya, semua akan bersukacita, semua akan bersorak-sorai ketika kita hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan. Orang Israel tidak perlu meragukan janji ini, karena Tuhan sendiri yang menjanjikan firman-Nya tidak akan sia-sia. Maka saudara yang terkasih, mari kita juga sebagai orang percaya jangan pernah ragu akan janji Tuhan. Karena apa yang difirmankan oleh Tuhan tidak akan sia-sia. Ya, Tuhan berfirman memberikan kekuatan, memberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Maka saudara yang terkasih, mari percayalah akan firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Ya, mengandung kepastian, janji dan harapan dan akan kenyataan. Ya, kenyataan itu akan lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Ya, kenyataan itu lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Tapi sering ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, ya, bayangan itu lebih baik daripada kenyataan. Itu perbedaannya. Kalau di dalam Tuhan, kenyataan lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Tapi ketika kita mengandalkan kekuatan kita dan tidak mengandalkan Tuhan, sering apa yang kita bayangkan itu sangat baik, tapi kenyataannya tidak baik. Maka saudara yang terkasih, hanya di dalam Tuhan ada kepastian. Firman Tuhan ya dan amin. Maka saudara yang terkasih, apa janji Tuhan dalam kehidupan orang percaya? Bahwa Tuhan akan menyertai, bahwa Tuhan akan memberkati, dan Tuhan akan melawat kita. Maka yakin percaya, itu bukan sesuatu yang harus kita ragukan, tapi itu adalah sesuatu harus kita imani di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari, tidak ada yang sia-sia. Apa yang dikatakan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Itu yang dikatakan dalam ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini adalah kekuatan kita. Firman Tuhan sumber kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Ya, firman Tuhan sumber kekuatan untuk melakukan pelayanan. Firman Tuhan sumber kekuatan untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita dalam segala hal apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Maka itu akan mendatangkan sukacita dan pengharapan, pembaharuan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan tadi bahwa inilah yang menjadi masa depan yang baru dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, ya, dikatakan lagi dalam ayat 10, ibarat hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak akan kembali ke situ, tetapi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, yang
mengairi bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Maka saudara yang terkasih, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kehadiran firman Tuhan dalam kehidupan kita, itu sangat berdampak dalam kehidupan kita. Itu akan berdampak dalam gaya hidup kita. Dan itu mendatangkan kebaikan, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari terimalah kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengandung kekuatan, sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan agar kita harus datang berseru kepada Tuhan, dan kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya dalam Tuhan, kehidupan kita akan lebih baik. Kehidupan kita akan penuh dengan sukacita. Dan kehidupan kita bukan hanya kehidupan yang sementara, tapi kehidupan kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Maka saudara yang terkasih, mari kita renungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, dan kita imani firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, dan kita lakukan kebenaran firman ini dalam kehidupan kita. Maka yakin dan percaya masa depan yang baru itu akan terjadi dan nyata dalam kehidupan kita. Kebahagiaan yang kekal itu akan menjadi milik kita, ya. Sukacita yang kekal, damai sejahtera itu akan menjadi milik kita. Maka sekali lagi kami katakan, ya, Tuhan berfirman memberikan kekuatan, memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal kepada kita. Firman Tuhan ya dan amin, mengandung kepastian, janji dan harapan akan kenyataan. Kebahagiaan itu bukan hanya sebatas hayalan, tapi kebahagiaan itu adalah kenyataan bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan, bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam segala kehidupan kita. Salam.